Assalamualaikum. Kematian adalah kepastian yang tak bisa ditunda. Tidak peduli seberapa megah istana yang kita miliki, seberapa tebal tabungan kita, atau seberapa banyak pengaruh kita di mata manusia, semua akan runtuh ketika malaikat maut menjemput. Kubur menjadi tempat persinggahan pertama menuju kehidupan abadi, sebuah gerbang yang menakutkan bagi yang lalai, namun menjadi taman keindahan bagi yang taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kubur adalah tahapan pertama dari akhirat. Bila seseorang selamat di sana, maka tahapan berikutnya akan lebih mudah. Bila ia binasa di sana, maka tahapan berikutnya lebih berat. Bayangkan sepetak tanah yang terlihat biasa saja di mata manusia. Kita sering melihat pemakaman sebagai hamparan damai dengan rumput hijau dan batu nisan berjajar rapi. Namun hakikatnya, di balik tanah itu tersimpan rahasia besar. Kubur bisa menjelma taman surga yang dipenuhi cahaya dan harum semerbak, atau justru berubah menjadi sumur api yang menyala-nyala, penuh desis ular dan hentakan palu besi para malaikat. Tubuh yang semasa hidup dihormati dan disanjung akan dimakan tanah. Tidak ada jabatan, gelar, atau kemewahan yang bisa menyelamatkan seseorang dari pertanyaan mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Banyak orang menilai kematian dari wajah mayat yang tampak tenang. Padahal ketenangan itu hanyalah pandangan mata. Jeritan ruh yang disiksa tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi didengar oleh segala makhluk selain jin dan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa mayat yang diazab menjerit sekuat-kuatnya hingga makhluk bumi mendengarnya, kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar, mereka pasti pingsan ketakutan. Azab kubur bukan hanya milik orang kafir. Seorang muslim yang sengaja meninggalkan sholat, suka bergunjing, atau menunda taubat pun bisa merasakannya. Bahkan dosa kecil yang diabaikan, seperti menunda wudhu, menahan zakat, atau memandang remeh dusta, bisa menjadi api yang menyala di liang lahat. Bayangkan kegelapan pekat yang tidak ditembus cahaya, udara yang menyesakkan, dan tanah yang menghimpit tulang belulang. Tidak ada sahabat, tidak ada keluarga, hanya amal baik atau buruk yang setia menemani. Setiap detik kehidupan di dunia adalah kesempatan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan kubur. Setiap amal baik menjadi lentera penerang, sedangkan setiap maksiat menambah lapisan kegelapan. Disinilah manusia benar-benar mengenal arti penyesalan. Mereka yang lalai akan berteriak meminta kembali ke dunia. Namun pintu tobat sudah tertutup rapat. Bab ini menjadi pengingat keras bahwa alam kubur bukan sekadar cerita lama. Ia nyata, menunggu setiap jiwa, dan akan menghitung amal dengan ketelitian yang tidak bisa dimanipulasi. Pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapi alam yang sunyi, gelap, namun penuh keadilan itu? Pada suatu perjalanan antara Makkah dan Madinah, sekelompok sahabat berhenti di sebuah tempat yang sunyi. Malam itu, udara dingin menusuk dan angin padang pasir berdesir seperti bisikan rahasia. Tiba-tiba seorang penunggang kuda melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah kubur terbuka, dan dari dalamnya muncul sosok mayat. Wajahnya hangus, tubuhnya diliputi kobaran api. Dengan suara parau penuh derita, mayat itu memohon, "Berikan aku seteguk air, hanya seteguk." Ketakutan menyergap para sahabat. Salah seorang dari mereka hampir menuangkan air, tetapi dua malaikat yang berdiri di sisi kubur melarang dengan tegas. "Ini adalah azabnya hingga hari kiamat," ujar mereka. Mayat itu kemudian ditarik kembali ke dalam kubur yang menyala. Lalu tanah tertutup seketika seperti tak pernah digali. Malam pun kembali sunyi, hanya menyisakan degup jantung para saksi. Kesaksian mengerikan ini membuat rambut mereka memutih dalam sekejap. Ketika berita itu sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan, beliau memberi nasihat tegas. "Janganlah kalian bepergian sendirian di malam hari, karena kalian tidak tahu apa yang Allah tampakkan di buminya." Nasihat itu bukan sekadar anjuran keselamatan fisik, tetapi juga peringatan bahwa alam barzah begitu dekat, seolah hanya dipisahkan selapis tanah dari dunia yang kita injak.
Kisah lain datang dari seorang penggali kubur yang dikejutkan oleh fenomena aneh. Saat hendak memindahkan jenazah, ia mendengar suara erangan dari bawah tanah, disertai bau hangus menyengat. Tanah di sekitarnya terasa panas seakan baru tersentuh api. Orang-orang yang menyaksikan langsung jatuh lemas. Bagaimana mungkin mayat yang telah lama terkubur masih bisa mengeluarkan suara? Semua kesaksian itu menjadi peringatan nyata bahwa azab kubur bukan dongeng. Dosa-dosa yang dianggap ringan, menggunjing, menipu, menunda sholat, dapat menyalakan api azab bahkan sebelum hari kiamat tiba. Bukan hanya orang kafir, bahkan seorang muslim pun tak terlepas jika sengaja mengabaikan perintah Allah. Kisah-kisah sahabat ini ibarat alarm keras yang mengguncang hati. Mereka yang menyaksikan kejadian itu tidak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Mereka lebih menjaga lisan, memperbanyak istighfar, dan berhati-hati dalam setiap langkah. Mereka sadar, setiap dosa adalah bahan bakar api yang akan menyala di kubur, dan hanya amal kebaikan yang mampu meredakannya. Renungan dari bab ini jelas. Azab kubur bukan sekadar cerita penggentar. Ia adalah fakta yang disaksikan oleh orang-orang saleh, tercatat dalam riwayat yang terpercaya. Jika para sahabat yang imannya luar biasa saja begitu takut, bagaimana dengan kita yang penuh lalai dan dosa? Lidah hanyalah sepotong daging kecil, tetapi kekuatannya mampu menjerumuskan manusia ke jurang azab. Dari lidah lahir kata-kata yang bisa menyembuhkan, tetapi juga fitnah yang membakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lidah, dan dua pahanya, maka aku jamin surga untuknya. Begitu besar bahaya lidah, karena setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah riwayat, ada seorang lelaki yang selalu menghina ibunya. Ia kerap memanggil sang ibu dengan sebutan kasar, bahkan pernah menyebutnya keledai di hadapan orang lain. Ketika lelaki itu meninggal, keluarganya memakamkan jenazah seperti biasa. Namun malam demi malam, penduduk sekitar mendengar suara ringkikan keledai dari arah kuburannya. Awalnya mereka mengira itu suara hewan, tetapi suara itu hanya muncul ketika malam gelap dan berhenti tepat di kuburan tersebut. Ketika berita sampai ke seorang alim, ia berkata, itu adalah balasan dari kata-katanya kepada ibunya. Allah menampakkan aibnya agar manusia mengambil pelajaran. Kisah lain menceritakan seorang perempuan yang semasa hidupnya terkenal pandai berbicara, tetapi lidahnya dipenuhi gunjingan. Ia suka mengadu domba, menjelekkan tetangga, bahkan menghasut keluarga agar saling bermusuhan. Saat ia meninggal, penggali kubur merasakan panas luar biasa ketika menurunkan jenazahnya. Beberapa jam setelah pemakaman, asap tipis keluar dari tanah, disertai bau hangus yang menyengat. Orang-orang ketakutan dan tidak berani mendekat hingga berhari-hari. Lidah yang dibiarkan liar bisa menjadi cambuk neraka. Fitnah, gibah, ejekan, bahkan candaan yang menyakiti hati orang lain adalah bara yang akan menyala di alam barzah. Satu ucapan dusta dapat melahirkan pertengkaran, merusak rumah tangga, dan menyalakan kebencian. Ketika di dunia, pelakunya mungkin tertawa puas. Namun di alam kubur, setiap kata akan kembali sebagai siksaan, suara-suara bising yang menusuk telinga, atau nyala api yang membakar mulut hingga hangus. Para ulama mengingatkan bahwa menjaga lidah lebih berat daripada menjaga anggota tubuh lain. Puasa lidah lebih sulit daripada puasa perut. Seseorang bisa rajin sholat, giat berpuasa, tetapi jika lisan tak dijaga, semua pahala bisa terhapus. Di hari kiamat, orang yang pernah dizalimi dengan kata-kata akan menuntut balasan. Pahala kita akan diberikan kepada mereka hingga habis, lalu dosa mereka dipindahkan kepada kita. Renungan terbesar dari bab ini, kematian tidak memutuskan akibat dari perkataan. Kata-kata yang kita ucapkan meninggalkan jejak di bumi dan di langit. Lidah yang tidak dijaga akan menjadi penyebab sempitnya kubur, siksa tak terlihat, dan jeritan abadi. Fenomena azab kubur tidak hanya terdengar dari riwayat,
tetapi juga disaksikan langsung oleh para penggali kubur. Di berbagai tempat, cerita-cerita nyata membuat bulu kuduk berdiri. Mereka yang sehari-hari menyiapkan liang lahat menjadi saksi bagaimana amal manusia memengaruhi keadaan jasad setelah kematian. Suatu hari, sekelompok penggali kubur di sebuah kota dipanggil untuk memindahkan jenazah ke tempat lain. Saat cangkul mereka menyentuh tanah, hawa panas mengejutkan seolah tanah baru saja dilalap api. Ketika peti dibuka, mereka melihat pemandangan tak terbayangkan. Tubuh mayat penuh bekas paku, seperti ditembus ribuan jarum besi. Wajahnya membiru, gigi terkatup kaku, dan aroma busuk bercampur anyir membuat mereka hampir pingsan. Tidak ada yang berani menyentuh jenazah itu tanpa membaca doa. Di tempat lain, seorang penggali menemukan tengkorak manusia yang terisi timah cair. Saat disentuh, timah itu masih hangat seolah baru dituangkan. Warga mengenang. Semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai peminum hamar dan penentang solat. Keengganannya mendirikan solat 5 waktu kini tergambar pada wajahnya yang hitam dan matanya terbalik dari arah kiblat. Namun tidak semua kubur menakutkan. Ada juga kisah yang menenangkan. Seorang wanita salehah wafat setelah seumur hidupnya mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Ketika kuburnya dibuka untuk pemindahan, tubuhnya tetap utuh, kain kafan harum, dan aroma kasturi menyebar ke sekeliling. Para penggali kubur meneteskan air mata. Perbedaan yang begitu kontras itu menjadi bukti keadilan Allah. Kubur bisa menjadi tempat azab, tetapi juga taman surga. Kisah lain datang dari seorang pemuda yang dikenal dermawan. Saat kuburnya dibuka setelah bertahun-tahun, jasadnya seperti baru dimakamkan. Tidak ada bau busuk, bahkan tanah di sekitarnya seolah menjadi lebih lembut dan bercahaya. Para saksi bersaksi bahwa amal baik dan sedekahnya menjaga tubuhnya dari kehancuran. Para penggali kubur ini kemudian bercerita kepada masyarakat. Banyak yang tersentuh dan bertobat, menyadari bahwa setiap amal meninggalkan bekas nyata di alam barzah. Tidak ada kebetulan. Mereka yang meninggalkan solat, menolak zakat, atau menumpuk kezaliman, akan merasakan akibatnya bahkan sebelum kiamat tiba. Sebaliknya, orang yang tulus beribadah dan menebar kebaikan akan dimuliakan, jasadnya harum, dan kuburnya menjadi taman cahaya. Pelajaran dari bab ini jelas. Kubur adalah cermin kehidupan. Apa yang kita sembunyikan di dunia akan dibuka di dalam tanah. Setiap penggali kubur menjadi saksi bahwa kematian hanyalah permulaan dari keadilan Allah yang tidak dapat dihindari. Suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, sebuah mimpi yang bukan sekadar bunga tidur, tetapi wahyu dan peringatan. Dalam mimpi itu beliau ditemani 2 malaikat agung. Mereka mengajak Nabi menyaksikan pemandangan yang mengguncang hati. Potret nyata azab kubur dan balasan akhirat yang menanti setiap amal. Perjalanan dimulai di sebuah padang luas tak bertepi. Di sana terlihat seseorang yang kepalanya dipecahkan dengan batu besar. Begitu pecah, kepalanya kembali utuh dan dipukul lagi tanpa henti. Para malaikat menjelaskan, itu adalah orang yang tidur meninggalkan solat fardu. Kepalanya yang seharusnya bersujud kini dihancurkan sebagai balasan kelalaian. Tak jauh dari sana, Rasulullah melihat manusia yang mulut, hidung, dan matanya dirobek dengan besi tajam. Setelah wajahnya terkoyak, ia kembali pulih, lalu disiksa lagi. Itu, kata malaikat, orang yang menyebarkan kebohongan dan fitnah ke seluruh penjuru dunia. Mereka merusak kehormatan orang lain, maka wajah mereka dicabik hingga tiada henti. Langkah berikutnya membawa Rasulullah ke sebuah tungku besar berbentuk sumur. Di bawahnya menyala api yang menyemburkan lidah-lidah merah. Di dalamnya, tubuh laki-laki dan perempuan bergelimpangan, telanjang, terpanggang dan berteriak. Mereka adalah pezina yang tidak pernah bertobat, yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Perjalanan berlanjut ke sungai yang airnya berupa darah pekat. Di sana, seorang laki-laki berusaha menyeberang, tetapi setiap kali maju, ia dilemparkan kembali oleh gelombang darah. Malaikat menjelaskan, itu pemakan riba,
yang menumpuk harta dengan cara zalim, menindas orang miskin dan membuat perekonomian kacau. Kemudian Rasulullah melihat pemandangan yang aneh. Seseorang yang setengah tubuhnya tampan bercahaya, tetapi setengah lainnya hitam legam dan busuk. Malaikat berkata, ia adalah orang yang amal baik dan buruknya seimbang. Allah menangguhkan nasibnya hingga hari pengadilan akhir. Di sebuah taman yang indah, Rasulullah melihat banyak anak kecil bermain riang di bawah naungan pohon besar. Malaikat menjelaskan, mereka adalah anak-anak kaum mukmin yang meninggal sebelum balik. Allah memelihara mereka bersama Nabi Ibrahim dan istrinya, menyambut dengan kelembutan yang tiada tara. Akhir perjalanan, Nabi diperlihatkan pemandangan yang membuat tubuh gemetar. Seorang malaikat perkasa, wajahnya tanpa senyum, menjaga api besar yang menyala-nyala. Dialah Malik, penjaga neraka. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa, dan tak pernah tertawa sejak diciptakan. Rasulullah pun merasakan beratnya suasana itu, sebuah pengingat bahwa neraka bukan mitos, melainkan kenyataan yang menunggu bagi mereka yang ingkar. Ketika mimpi itu usai, Rasulullah terbangun dengan dada berdebar. Beliau menceritakan semuanya kepada para sahabat sebagai peringatan. Tidak ada detail yang diubah, agar umat benar-benar menyadari betapa nyata azab kubur dan akhirat. Mimpi ini menjadi bukti cinta Allah. Dia memberitahu lebih awal, agar manusia bersiap dan bertobat sebelum terlambat. Setiap kisah tentang azab kubur bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyalakan kesadaran. Alam barzah adalah cermin kehidupan dunia. Apa yang kita tabur, itu pula yang kita tuai. Namun di balik peringatan yang menggetarkan itu, Allah tetap membuka pintu rahmat seluas langit. Dalam satu kisah, seorang pemuda bekerja sebagai pembongkar kubur. Pekerjaan itu membuatnya berulang kali menyaksikan kejadian yang tak masuk akal. Ada jasad yang utuh dan harum, ada yang membusuk dan penuh cacing, ada pula yang terbakar seolah dilalap api. Setiap kubur mengisahkan perjalanan hidup yang berbeda. Pemuda itu awalnya hanya menganggapnya sebagai pekerjaan, tetapi lama-kelamaan hatinya bergetar. Ia menyadari, manusia benar-benar membawa amalnya sendiri ke dalam tanah. Ketakutan itu menuntunnya ke jalan tobat. Ia meninggalkan pekerjaannya, mendalami agama, dan menjadi pengingat bagi banyak orang. Kisah lain datang dari seorang ibu yang terlalu larut dalam kesedihan. Putranya wafat mendadak, dan setiap hari ia menangis meratap di tepi kubur. Suatu malam, ia bermimpi melihat anaknya disiksa di dalam kubur. Dalam mimpinya, anak itu berkata, "Ibu, berhentilah meratap. Ratapanmu menyakitiku. Doakan aku, bukan tangisi aku." Sang ibu terbangun dengan air mata, lalu mengganti ratapan dengan doa dan sedekah. Perlahan, dalam mimpi berikutnya, ia melihat anaknya tersenyum, kuburnya lapang dan bercahaya. Cerita-cerita seperti ini menegaskan satu hal, meski azab kubur nyata dan mengerikan, rahmat Allah selalu lebih besar. Tobat yang tulus dapat menghapus dosa sebesar gunung. Solat yang dijaga, sedekah yang ikhlas, dan doa anak saleh bisa menjadi pelindung yang menerangi alam barzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi resep jelas agar kubur menjadi taman surga, menjaga solat 5 waktu, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memohon ampun, dan berbuat baik kepada sesama. Amalan-amalan sederhana yang sering diremehkan justru menjadi tameng paling kokoh. Bahkan satu kali istighfar dengan hati yang hancur bisa menghapus noda dosa bertahun-tahun. Bab ini juga mengingatkan bahwa setiap manusia pasti mati, namun tidak semua kematian berakhir dengan kegelapan. Banyak kisah menakjubkan tentang jenazah yang harum, wajah bercahaya, dan kubur lapang. Mereka adalah bukti nyata bahwa surga dekat bagi yang menyiapkan diri. Harapan adalah cahaya yang tak pernah padam. Selama nyawa belum di tenggorokan, pintu ampunan Allah tetap terbuka. Jangan menunggu azab datang untuk menyesal. Jadikan setiap detik sebagai kesempatan menyiapkan bekal, perbaiki hubungan dengan keluarga, maafkan musuh,
dan terus perbanyak amal. Penutup kisah ini bukan sekadar rasa takut, tetapi ajakan. Mari kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Jangan sampai kita menyesal ketika tanah sudah menutup tubuh dan pintu tobat tak lagi terbuka. Kubur memang menakutkan, tetapi bagi yang bertakwa, ia adalah taman keindahan yang menanti dengan penuh rahmat. Semoga kisah-kisah nyata ini mengetuk hati kita, menambah iman, dan menjadi peringatan agar kita selalu menjaga solat, lisan, dan amal. Mari kita bawa bekal terbaik sebelum pintu kematian mengetuk. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang tersadar. Wassalamualaikum.